Laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Saya, Patriciela, bersama Daihatsu akan berpetualang ke berbagai tempat di Banyuwangi dan Bali untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang menjaga kelestarian laut dan pantai demi masa depan bangsa ini. Ikuti saya terus di Daihatsu Sahabat Laut. Sahabat Daihatsu, dari Banyuwangi, kita akan menjelajahi ke Bali untuk menemui para sahabat laut hebat yang punya banyak cerita-cerita inspiratif. Tujuan pertama kita menuju ke tempat yang bernama Pemutaran, sebuah pantai yang jauh dari keriuhan. Hanya suara angin yang mendesir mengajak siapa saja untuk menenangkan diri dalam kedamaian alam. Lokasi pemutaran yang tersembunyi adalah keuntungan yang membuat tempat ini begitu sunyi dan jauh dari kebisingan. Pemutaran sangat cocok bagi mereka yang ingin bersantai dalam ketenangan, mengayuh kayak di antara rimbunnya pohon mangrove, ditemani kecipak air dan hembusan angin. Keindahan Pemutaran bukan saja yang terlihat mata, namun justru pantai ini terkenal dengan keindahannya yang tak tampak mata. Keindahan yang berada di dalam air. Pantai Pemutaran dikenal di seluruh Indonesia sebagai pusat percontohan rehabilitasi terumbu karang yang berhasil. Dimulai hampir 21 tahun yang lalu, proyek yang dikenal dengan Bayoro Coral Plan ini berawal dari sebuah bencana kerusakan terumbu karang yang sangat parah di sini. Bagaimana ini semua bisa dimulai? Ada seorang sahabat laut yang bisa menjelaskan dengan lengkap. Hai Ki, Hai, Teh. apa kabar? Baik, selamat datang ya. Iya. Bukan Bali. Sebenarnya Pemutaran itu tahun 90-an itu terjadi pemanasan global, terus ada juga pengeboman ikan, juga ikan-ikan diambil oleh masyarakat dengan menggunakan potasium. Jadi kerusakan terumbu karang itu sangat parah. Nah sebenarnya terumbu karang itu tempat untuk rumah ikan berkembang biak, terus untuk cari makan. Yang disebut Bayrock itu adalah menggunakan dua komponen listrik ya, dari anoda, terus ada katoda. Nah di sini dua komponen ini itu di aliran listrik bertegangan rendah. Jadi aliran listrik ini ada reaksi yang menyebabkan zat-zat kapur yang ada di air laut itu akan mengendap di struktur besi yang kita buat. Nah terus struktur besi itu akan ditumbuhi kalsium seperti ini. Nah ini besinya, awal besinya ini udah 10 tahun loh. Struktur itu udah tumbuh berkembang biak dan kita tempelkan bibit terumbu karang di struktur yang kita ada. Karang ini akan bisa tumbuh lebih cepat dan lebih sehat daripada karang alami. Percepatannya itu 2-6 kali lebih cepat. Struktur yang kita punya itu bermacam-macam. Kita udah memiliki lebih dari 100 struktur. Kalau kita berenang 40 meter aja kita udah menemukan struktur yang pertama. Terus kita nengok ke kiri, ke kanan, kita udah menemukan struktur-struktur yang lain. Jadi kalau kita sudah masuk, itu seperti garden di bawah. Ikan-ikan yang banyak. Nah, terus patung-patungnya bermacam-macam di sini. Kalau kita mempunyai proyek, tidak ada yang menjaga, itu akan berbasir. Terus untuk mengembangkan ini, pertama kita kerjasama dengan masyarakat, tokoh-tokoh lingkungan, dan juga pemerintah sekitarnya, dan juga investor. 4 stakeholder ini akan sangat membantu untuk mengembangkan. Dan fungsi dari Bayrock ini bukan hanya untuk mengembangkan, menumbuhkan terumbu karang saja, tetapi kita ada teknologi juga
untuk sebagai anti erosi atau abrasi. Jadi bangunan-bangunan ini dibangun di tempat yang dangkal, di mana tempat gelombang yang menghantam ke pinggir pantai. Jadi itu akan memperkecil kekuatan gelombang dan pasir-pasir itu akan timbul kembali. Hasil dari Bayrok ini memberikan efek yang sangat banyak bagi lingkungan di Desa Pemutaran, ya terutama perekonomian yang dulunya terpuruk sekali ya karena krisis ekonomi adanya pariwisata, banyak hotel-hotel yang berkembang, terus restoran, dive center, jadi perekonomian akan mendapatkan manfaatnya juga. Kecintaan masyarakat Bali tercermin pada formasi Bayorok ini. Bukan sekedar kerangka besi yang ditumbuhi oleh terumbu karang, tapi dipercantik dengan aneka bentuk membuat pemandangan bawah air Pemutaran menjadi spektakuler. Tapi di balik keindahan bentuk, ada sebuah filosofi yang terkandung di sana. Simbol-simbol yang menggambarkan harapan dan doa. Contohnya patung Dewi Sri, dewi yang memberikan kemakmuran pada umatnya. Harapannya supaya kemakmuran itu diberikan kepada terumbu karang dan kepada masyarakat. Ada juga patung Gajah Mina yang simbolnya yin yang. Di gunung ada gajahnya, di laut ada ikannya. Filosofinya memberikan kekuatan yang balance antara darat dan laut. Pemutaran adalah sebuah keberhasilan karena disinilah Bayorok terbesar di dunia berada. Di sini, inspirasi penyelamatan terumbu karang menyebar ke seluruh Indonesia. Sahabat Daihatsu, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai hal yang baik. Pemutaran mengajarkan pada kita bahwa dengan kemauan kuat, kita bisa memperbaiki kesalahan yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Kini dengan kehadiran Bayorok, kehidupan laut kembali semarak dan harapan penghidupan yang lebih baik membayang di hadapan warga. Kita tinggalkan Pemutaran untuk bertemu sahabat laut yang lain yang selalu menginspirasi. Ikuti saya terus di Daihatsu Sahabat Laut.